Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya mau menyapa jemaat Tuhan yang sangat diberkati. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat? Panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, dan kami juga mengucapkan selamat bergabung buat Bapak Ibu saudara-saudari yang telah bergabung bersama dengan kami lewat ibadah live streaming di Facebook. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah buat Bapak Ibu juga semua yang ada di rumah. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur sepanjang minggu kemarin Tuhan, kami masih boleh merasakan anugerah terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Saatnya ya Bapa kami datang mengucap syukur ke rumah-Mu, ke dalam Bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan senantiasa terjadi di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami yang datang. Biarlah kami pulang Tuhan membawa sukacita dan sejahtera yang luar biasa daripada Engkau. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, jikalau ada roh-roh jahat, roh yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, mencoba mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan Tuhan, kuasa dari Engkau terjadi saat ini juga. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mari Bapak Engkau lindungi sertai mereka hingga tiba di rumah tempat ini.
bersukacita lagi. Naikkan syukur dan doa kami, pujian kami kepadamu. Siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bersama dengan saya, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saudara percaya bahwa setiap hari kita sudah diberi kuasa, amin. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif mencoba mendekati hidup kita, katakan saya sudah diberi kuasa oleh Tuhan, sanggup menaklukkan iblis, menaklukkan segala hal-hal yang jahat, supaya hidup kita terus lebih naik lagi levelnya, amin. Kita naikkan pujian ini. Puji Tuhan. Yes. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari agungkan Dia dengan sukacita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
puji Kau Tuhan Yesus. Kami mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, yang akan menjadi pedoman hidup kami, supaya setiap saat ya Bapa, kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur lewat pujian kami Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Semua karena-Mu. Amen. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, bolehlah kita saat ini sama-sama kita membuka hati kita, membuka kedua tangan kita. Kita katakan, sungguh berkat kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari cukup buat hidup kami Bapa. Biar pujian kami ini Tuhan Yesus selalu membuat hati kami bersuka cita Bapa. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, ku ada semua karena kasih-Mu. Berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Terima kasih kami Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Shikanara lama shikenara lama tanamara lama she. Ini arala nama shande. Yesus baik. Thank you Lord. Abba Bapa. Abba Bapa. Tangan terangkat ke surga. Kau segalanya bagiku. Naikkan ucapan syukurmu, angkat tanganmu. Come on, singing. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, kami mengasihimu, ku mengasihimu. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, say Abba Bapa, panggil dia Abba Bapa. Kau segalanya bagiku Tuhan, kau segalanya. Sama-sama katakan bagiku. Naikkan ucapan syukur apapun keadaanmu saat ini. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa. Siapa yang mengasihi Bapa, angkat dua tanganmu lebih tinggi lagi. Jemaat yang di rumah, apapun kondisimu saat ini, come on everybody say Baba. Shout to the Lord, say Abba. Ku panggil kau Bapa, ku panggil kau Bapa. Kau segala-galanya bagiku. Naikkan ucapan syukur apapun keadaanmu, gereja Tuhan, say ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa. Siapa yang mengasihi Bapa, angkat tanganmu lebih tinggi. Ku mengasihi lebih dari segalanya. Come on everybody say lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan. Dia lebih berharga dari emas, dari perak, dari semua. Mas, perak dan permata tiada artinya. Siapa yang mau ingin lebih lagi dekat? Ku ingin lebih dekat. Haleluya. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segala. Dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu ya Bapa? Dengan apa kan ku sembah kau lebih lagi ya Bapa? Kami datang padamu. Mas, perak dan permata tiada artinya. Sembah dia, ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku
Biar musik mengalun, angkat dua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Let the glory of the Lord touch you now. Biarlah hadirat Tuhan turun atasmu sore malam ini. Saya merasakan hati Bapa begitu kuat atasmu, atasku dan atas tempat ini. Sebelum engkau datang, Tuhan sudah menunggu-nunggu. Sebelum engkau hadir, Tuhan sudah menanti-nanti. Dia hendak menunjukkan kasih setianya kepadamu. Dia hendak menunjukkan betapa dia mencintaimu. Oralaba shikinaralaba taralaba. Shikinaralaba. Seberapa banyak pun permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau kasih. Kemuliaan yang Tuhan mau kasih kepadamu itu besar. Sungguh besar. Betapa besar kemuliaan yang Tuhan ingin berikan kepadamu. Tuhan itu jor-joran mau kasih berkatnya kepadamu. But sometimes we are people, kadang-kadang manusia hatinya berubah. Tapi sore malam ini aku berdoa di hadapanmu ya Aba ya Bapa. Teguhkanlah hati kami Tuhan. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tinggi dua tanganmu. Sikanaralabataralaba. Seberat apapun yang sedang kau alami, firman Tuhan katakan kemuliaannya gak sebanding dengan itu semua. So tetaplah bertahan. Tetaplah angkat tanganmu dan arahkan pandanganmu ke sorga. Ini aralabasyakanamaralabai. Sikapakaralabashikinaralabaralaba. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikiralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Sikinaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikinaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikinaralabaralamaye. Jamah setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya. Semua katakan, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Aku cuma mau dekat denganmu. Ku ingin lebih dekat. Lari sama Tuhan. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan aku hamba-Mu. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi, jadikan ku hamba berkenan. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba berkenan kepada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Somebody praise Jesus and shout haleluya. 1 menit tepuk tangan bagi Tuhan. 1 menit sorakan haleluya. Yang di rumah, yang di rumah, yang di rumah, yang di kamarmu, yang di rumahmu, sorakan haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan.
Bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Kota kami penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh alat yang kami gunakan tutup bungkus dengan darah Yesus. Tidak ada satupun yang diambil dan dicuri oleh iblis. Sepanjang ibadah kami percaya semua berjalan dengan kondusif. Kuasa darah anak domba Allah menutup bungkus ibadah kami. Seluruh tempat ini Kanadian kota wisata diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami telinga yang sungguh-sungguh peka mendengarkan suaramu, supaya semua firman-Mu Engkau sampaikan begitu dahsyat. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Sama-sama berkata amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semuanya bilang sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Silakan duduk. Sit down please. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat hari penuh sukacita, selamat masuk dalam tahun panen raya. Lampu boleh dinyalakan biar Bapak Ibu Saudara melihat betapa cantiknya kanan dan kirimu dan betapa gantengnya kanan dan kirimu. Shalom. Yang jawab baru 5 orang, kita 5.000 orang. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ikut online, worship from home, saya ucapkan selamat hari Minggu, shalom. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Saya percaya setiap hari itu baik di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan ada yang bilang, kamu lahir tanggal berapa, kamu lahir hari apa, kamu lahir jam berapa. Hari ini hari baik, hari besok nggak hari baik, nggak ada. Sama-sama dengan Pastor Iris, sama-sama bilang, semua hari baik di dalam Tuhan. 1, 2, 3, semua hari baik di dalam Tuhan. Amin. Ya, sama-sama dengan saya lagi kita deklarasi, saya adalah imam dan raja. 1, 2, 3, saya adalah imam dan raja. Ya, kita imam tapi kita juga adalah raja. Setiap perkataanmu itu berkuasa. Jadi hati-hati dengan mulutmu. Sama-sama bilang hati-hati dengan mulutmu ya. Anak sekolah minggu ada lagunya ya. Hati-hati gunakan. Pintar Bu Indri ya. Besok udah gantikan Bu Susi ngajar sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu. Nyanyi dong. Juru selamat di surga menjaga penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kenapa harus dinyanyikan? Kalau nggak dinyanyikan nanti lupa lagi ya. Orang manusia itu cepat ingat, cepat lupa. Tapi bersyukurlah kita punya Tuhan yang baik yang selalu mengingatkan kita. Katakan amin. Sore malam ini kita diingatkan tentang kebaikan firman Tuhan. Saya mau Bapak Ibu Saudara kembali diingatkan lagi, walaupun sudah bulan Maret, sudah masuk 1/4 tahun di 2022. Tapi Pastor, firman Tuhan yang berkata ini adalah harvest time, ini adalah tahun panen raya. Kenapa saya belum mengalaminya? Mari Bapak Ibu Saudara, kita masih punya beberapa bulan lagi. Dan percayalah, apa yang engkau perkatakan itu yang akan terjadi. Jangan katakan saya tidak mengalaminya, jangan katakan saya belum mengalaminya, tapi katakan saya pasti mengalaminya. Semuanya bilang 1, 2, 3, saya pasti mengalaminya. Yang ngomong dapat, yang gak ngomong gak dapat. 1, 2, 3, saya pasti mengalaminya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Ya, tapi ada semua proses yang harus kita lewati untuk mengalami hal itu. Judul khotbah saya sore malam hari ini saya ringkas dalam sebuah judul yang sangat simple. Saya katakan semua akan dipulihkan. Sama-sama bilang 1, 2, 3, semua pasti akan dipulihkan. Iya, kita buka Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Oke, saya baca sekali lagi. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi dengar baik-baik. Sebelum semuanya dipulihkan, sebelum engkau mengalami semua pemulihan, dia tidak akan datang. Ini ada firmannya, ada tertulis. Sebelum engkau mengalami semua janji-janji Tuhan, sebelum engkau digenapi terhadap semua firman dan janjinya terhadap dirimu yang engkau perkatakan setiap hari, engkau lihat firman Tuhan berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di
di zaman dahulu. Jadi kenapa Tuhan belum datang padahal Ukraina dan Rusia sudah mulai berperang? Kenapa Tuhan belum datang padahal COVID-19, virus Delta, Omikron dan lain sebagainya sudah datang? Kenapa Tuhan belum datang-datang juga? Karena pemulihan segala sesuatu belum terjadi. Tuhan masih menahan langkah kakinya karena Tuhan sudah berjanji dan dia pasti menepati. Yang percaya katakan amin. Pemulihan apa itu, Pastor Iris? Pemulihan segala sesuatu. Apa yang hilang dalam hidupmu? Apakah bisnismu? Apakah uangmu? Apakah waktu-waktumu bersama dengan keluarga? Apakah kesehatanmu? Ataukah kebahagiaanmu dalam rumah tangga? Semuanya pasti akan dipulihkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak terjadi dengan instan. Nggak terjadi seperti masak Indomie. Diceplok, lalu kasih bumbu, lalu rasanya enak sekali. Anak saya kalau makan Indomie nggak usah dipanggil Bapak Ibu Saudara, wanginya aja udah gitu ya. Tapi kalau menunya ikan goreng, sayur bayam sama jagung nggak habis. Mami udah habis, tapi ditaruh di belakang semuanya. Tapi saya bingung ya, kenapa kalau saya nggak endorse Indomie ya, tapi kalau Indomie dikasih ya, nggak usah saya panggil dari kamar. Nah, Mami masak mie goreng ya? Iya, itu nggak diomongin Bapak Ibu Saudara, pasti habis. Kenapa makanan instan itu enak? Egi, makanan instan itu enak ya. Tapi makanan instan itu yang membuat semua diet kita menjadi gagal. Ibu Indri gak makan tepung udah 2 tahun ya. Dia gak makan gorengan kecuali terpaksa. Kalau baru pulang dari BFA dia makan karena di bawah ada Ani jual gorengan. Itu enak sekali gorengan tahunya Bapak Ibu Saudara. Tapi tepung itu memang gak bagus bagi metabolisme tubuh. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, semua yang instan itu memang gak ada yang gak enak, semuanya enak. Contohnya, Anda tinggal pergi ke Gunung Kawi ya. Ini om saya pernah melakukannya ya. Kalau om saya menonton, bukan saya mempermalukan om, tapi mempermalukan iblis. Katakan iblis harus dipermalukan. Ya, dia pengen coba, dia juga Kristen. Jadi ada satu pohon di Gunung Kawi namanya pohon Dewandaru. Nah di pohon itu kamu tidur, nanti kalau jatuh buahnya, kamu kaya banget. Tapi kalau cuma jatuh daunnya, kamu kaya sedang. Kalau nggak jatuh apa-apanya, berarti kau biasa-biasa. Nah itu pun ada prosesnya. Dan om saya, mama ya, karena dia karo kan, Sinulingga. Om saya ini udah tidur 3 hari 3 malam. Buah nggak jatuh, daun nggak jatuh, ranting nggak jatuh. Dia masuk angin. Dia bilang, memang udah pergi ke setan pun aku nggak kaya-kaya. Lebih bagus aku bertobat. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau melangkahkan kakimu masuk ke teritorial iblis, Anda sudah membuat sebuah perjanjian dengan dia. Jadi jangan kau main-main ya. Bilang sama diri kita, jangan main-main sama kuasa gelap. Iya, jangan main-main. Jangan ada anak-anak muda nih ya, kayak Sabrina, Darlene, Nesya, main jalangkung-jalangkung yuk. Jangan main-main kayak begitu ya. Karena itu bukan permainan, itu pekerjaan iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ajarin keluarga kita, ajarin anak-anak kita untuk mencintai Tuhan dan membenci kuasa gelap. Katakan amin. Itu harus diajarin dari rumah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau enggak akan terjadi pemulihan. Enggak ada keluarga yang tanpa didasari oleh kuasa gelap. Karena kutuk nenek moyang itu semuanya hadir di seluruh dunia. Iblis selalu mengaum-ngaum, mencari mangsanya setiap hari. Saya nggak tahu, tadi pagi Pak Pastor Jerry khotbah di depan. Dia bicara karena dia orang Manado, dia berani membuka aib dan dosa orang-orang Manado. Kalau saya nanti saya ditampari sama orang Manado. I am a Bataknis ya. Karena Pak Jerry orang Manado dia berani. Jadi dia nanti berani tantang ya, saya Manado. Saya membuka ini karena saya rindu pemulihan di bangsanya dia terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu Pastor Jerry tadi pagi khotbah, Roh Kudus langsung kasih saya hikmat. Memang di setiap provinsi itu ada teritorial namanya. Ada roh-roh jahat di udara yang menjadi penguasa-penguasa. Nah itu Bapak Ibu Saudara, tugasmu dan tugasku untuk melawan, jangan didiemin aja. Katakan kita tidak boleh diam saja. Iya, makanya harus banyak beribadah, harus banyak memuji dan menyembah. Karena iblis paling takut dengan pujian penyembahan. Katakan amin. Iblis paling takut dengan pujian penyembahan. Anda mau pergi ke gereja bolak-balik, tapi kalau Anda diam aja nggak memuji, nggak menyembah, kata iblis gini, kita kawan, friend ya. Tapi Anda waktu memuji menyembah Tuhan, waktu Anda angkat tangan, apa, mundur, udah dipanggil ya bapaknya, mundur, takut dia.
Kenapa? Karena itu kunci praise and worship. Bapak Ibu Saudara, kenapa cuma 2 orang di Alkitab yang dicatat berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua kawannya Ibu Indri. Bu Indri bilang, saya kalau di sorga nanti nomor 1 yang mau saya cari kamarnya Raja Daud. Seganteng apa dia, kata Bu Indri. Sekiut apa dia. Lihatlah Bapak Ibu Saudara ya. Namanya ibu-ibu kan pengen tahu ya. Raja Daud itu seperti apa. Saya mau cari di mana kamarnya. 2 orang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya Daud dan Yesus. Kenapa Daud berkenan? Karena dia tahu Tuhannya itu suka dengan pujian penyembahan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Daud, dia selalu dipulihkan. Ini yang mau saya bagikan bagi setiap jemaat Tuhan sore malam hari ini. Apa yang hilang dari antaramu? Jangan pikir Egi yang hilang di antara kita cuman jemaat Tuhan, hamba Tuhan gak ada yang hilang. Oh tidak, hamba Tuhan gak kebal terhadap kehilangan, pencurian, kemalangan dan semua yang terjadi di dunia ini. Semua merasakan penderitaan yang sama ya. Jadi jangan lihat rumput tetangga, tetapi kita harus melihat kepada diri kita. Selumbar balok di mata kita gak kita lihat, tapi orang lain yang punya kesalahan kita sering lihat. Tapi kita mau belajar supaya pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk evaluasi diri terus. Jangan orang yang mengevaluasi kita, kita marah. Saya tahu setiap orang kalau ditegur itu gak ada yang senang. Ya, apalagi kalau boru bata ya. Boru bata itu seperti saya ya. Kalau Ibu Susi sama Bu Indri steng-steng ya, setengah bata, setengah nggak bata. Tapi mereka udah jadi lebih bata dari saya. Jadi kalau ditegur orang dia lebih injek kakinya lagi. Kau pikir cuman kau yang bisa marahin aku? Nah, nggak ada orang yang suka ditegur. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Manado, nggak ada yang suka ditegur, Bapak Ibu Saudara. Termasuk Raja Daud, dia nggak suka ditegur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditegur orang, kita pikir gini, aku enggak loh. Aku enggak kayak dia, ya. Kita rasa diri kita lebih baik, sama kayak Daud. Ayo kita baca 1 Samuel 12 ayat 1. Ini agak panjang Bapak Ibu Saudara ya. 1 Samuel 12. Kita belajar dari Daud. Dia dipulihkan karena apa yang dia lakukan. Kita belajar supaya kita juga mau dipulihkan. 1 Samuel 12. Sebentar ya. Oke, ayat 1. Sebentar. 2 Samuel 12, sorry bukan 1 Samuel 12. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 ya. Tapi kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Oke, saya baca ya dengan cepat. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya yang lain miskin. Si kaya ini punya sangat banyak kambing dan domba juga lembu sapi. Si miskin ini gak punya apa-apa selain dari seekor domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu ada orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi dia tidak mengambil domba dia, tapi mengambil anak domba betina punya si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Dan istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau bunuh.
telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oke, cukup sampai di situ dulu ya. Kalau ceritanya Raja Daud itu persis kayak telenovela, bukan drama Korea. Lebih keren lagi telenovela Jose Armando ya, dari Amerika Latin ya. Bapak Ibu Saudara, aduh ceritanya benar-benar seru deh pokoknya ya. Benar juga kata Bu Indri, kalau kita ketemu Tuhan di sorga nanti, ku cari dulu rumahnya Raja Daud di sebelah mana. Kalau Bu Susi, saya cari yang lain dulu lah. Kalau nanti tabrakan sama Bu Indri, mending Bu Indri aja duluan. Saya nggak mau berantem sama dia, mending dia cari rumah yang lain dulu. Tapi saya juga penasaran Bapak Ibu Saudara, karena Daud ini orangnya benar-benar antik. Tapi kok Tuhan sayang ya sama dia ya. Saya juga bingung, kadang-kadang Tuhan ini milih orang. Tapi saya mau belajar dari model yang satu ini. Bapak Ibu Saudara, Daud itu benar-benar imam dan dia benar-benar raja. Katakan saya imam dan raja. Nah, kalau mau belajar jadi imam, mau belajar jadi raja, belajar dari Daud. Karena dia betul-betul raja dan dia betul-betul imam. Jarang ada raja yang jadi imam. Dan jarang ada imam yang jadi raja. Karena kalau orang imam dan raja itu komplit panggilannya dalam hidupnya. Dan Daud punya panggilan itu. Dan waktu dia didatangi Nabi Nathan, seperti tadi saya sudah bilang, kalau ada orang yang menegur kita padahal kita salah, kita kan gak bisa langsung terima ya. Kenapa? Karena kan ada sisi egoisme, sisi kesombongan di dalam diri kita. Entah orang apapun itu, kalau kita ditegur, kita pasti gak terima. Itulah kita, itulah sisi manusia. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan dipulihkan kalau engkau belum bisa menaklukkan keakuan dalam dirimu. Yang pertama-tama itu kita harus menaklukkan kedagingan kita ini, keakuan kita. Kalau kita punya masalah dengan suami kita, kan yang kita salahin suami terus ya. Itu sih suamiku pelit Bu, udah gitu mulutnya kasar kali. Semua suami pokoknya salah ya. Seakan-akan kita ini udah perfecto ya. Pokoknya semua salahnya bapak, kalau ibu gak pernah salah. Yang ada di rumah bertobat ya bersama dengan Pastor Iris di tempat ini. Tapi saya mau belajar Bapak Ibu Saudara. 11 tahun jalan 12 tahun pernikahan kami, saya belajar. Jadi pernikahan itu ya yang sudah menikah di atas 10 tahun seperti Cirena ya, pasti udah beda lagi ininya. Warna-warni pernikahannya ya. Kalau yang di bawah 12 tahun itu warna-warni pernikahannya juga sudah mulai berbeda. Apalagi yang kayak Sisil sama Ali yang baru di bawah 5 tahun ya pernikahan atau di atas 5 tahun. Haleluya, ini benar-benar baru belajar ya, masih ceng-ceng. Harus belajar dari Bu Indri, harus belajar dari Pak Jerry, belum ada apa-apanya ngana. Ya, harus terus angkat tangan sama Tuhan seperti Raja Daud. Kita nggak ada yang mau dikoreksi, nggak ada yang mau dikasih tahu. Daud aja berkenan di hadapan Tuhan, tercatat di Alkitab. Dia ngomel sama si Nathan. Nathan, bunuh aja tuh, siapa yang kamu bilang tadi? Si Nathan gini, bagus kok ya. Kau bodoh gitu. Dia sok-sokan kan jadi raja ya. Namanya raja bertitah kan ya. Harus pintar-pintar. Nah ini kalau pendeta dekat sama orang kaya. Gak bisa langsung. Apalagi kamu begini. Dosa perzinahan. Dosa perselingkuhan. Apalagi orang kaya. Kalau dikasih tahu aib dan dosanya. Wah Bapak Ibu Saudara bisa gak diundang khotbah lagi seumur hidup. Bisa di blacklist dari seluruh pergerejaan PGI Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Ya makanya saya kalau diundang khotbah. Saya cuman gini. Bapak Ibu Saudara kalau Anda tidak berkenan ya gak diundang lagi gak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan isi hati Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ini dunia masih nginjak bumi. Yang kaya masih pegang kuasa. Sementara kalau kita yang gak punya uang, orang merasa ya udah kamu mah kelas nomor 2. Nabi Nathan berhikmat. Ngomong sama raja kan harus pakai ilustrasi. Iya kan? Bu Susi ketemu sama orang paling kaya di Bekasi sana. Kamu ya, saya lihat kamu dosa perzinahan, perselingkuhan. Terus kamu harus bertobat. Kalau enggak besok kalau mati kamu masuk mana? Kalau enggak Bu Susi, kantormu di mana? Saya blacklist kamu dari seluruh ikatan properti seluruh Indonesia. Mana bisa kita bergerak? Harus punya hikmat. Nabi Nathan berhikmat. Udah dia pakai ilustrasi, ada orang kaya, ada orang miskin, ada lembu, ada kambing, ada semuanya. Ternyata udah berbelok-belok. Akhirnya Daud bilang, baiklah Nathan, bunuh aja orang yang kau bilang tadi. Kurang ajar kali itu Nathan, katanya kan. Bagus. Kata Nathan gini, orang labar. Bersyukur gue enggak, bukan aku yang dibunuh tapi kau yang dibunuh. Jadi karena kau memang tahu kesalahanmu. Nathan bilang apa? Maksudnya raja, kamu udah saya kasih bangsa Yehuda. Kamu udah saya kasih kemenangan. Kamu udah saya kasih ini itu. Kenapa kau ambil lagi istrinya si Uria yang miskin itu? Aduh, di mana pikiranmu itu Bapak?
Dan waktu dia ditegur, Daud, ini yang saya mau kasih tahu. Bapak Ibu Saudara, kalau ditegur, biasanya kan kita langsung pasang tembok, ya kan? Hah? Gak kayak gitu aku. Tidak, bukan begitu, bukan maksud saya bukan begitu. Ini ciri-ciri orang yang gak mau mengalami pemulihan. Saya dulu begitu. Yang ketawa berarti sama seperti saya. Yang di rumah ketawa semua, saya dengar ketawanya, berarti kita sama ya, friend ya, sama, gak apa-apa, yang penting kita bertobat ya. Tadi pagi Pastor Jerry bilang, sejelek apapun Anda, sebrengsek apapun Anda, tapi kalau Anda sudah bertobat, Tuhan gak lihat masa lalu kita, katakan amin. Yang penting masa kini, masa lalu Tuhan gak suka, masa lalu Tuhan gak korek-korek, yang penting masa kini, sama-sama katakan yang penting masa kini. Tapi Daud waktu dia ditegur, ayatnya yang ke-9, lalu dilanjutkan ke ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ini Daud. Listen to me carefully, yang ada di rumah dengar baik-baik. Kalau engkau mau mengalami restoration, mau mengalami pemulihan, belajarlah dari Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya aja baca firman ini gemetar. Kalau kita diomongin dosa dan kesalahan kita kan kayak ditelanjangi ya. Aduh gak kuat nih gua. Apalagi di depan seluruh jemaat BFA. Oh my God gitu ya. Gak kuat gitu ya. Egi baru melakukan kesalahan gitu. Tiba-tiba di depan suaminya ya. Langsung di depan jemaat semua. Kamu kan tadi kan ngelawan sama suamimu. Terus kamu gak masak lagi. Kurang ajar kamu sama suamimu. Langsung suaminya gini. Ya bagus gitu kan. Sementara yang lainnya langsung gini. Oh pantas saja tadi di depan mereka jauh-jauhan ya kan. Kalau kita kan cuma penonton ya kan. Para penonton itu lebih hebat daripada yang jadi pelakon ya kan. Pelakon aktris cuma 2 orang, mereka biasa-biasa. Tapi penontonnya udah menyalahkan istri. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu Egi dipermalukan seperti itu, enggak Egi, enggak Pastor Iris, enggak Ibu Indri, pasti gemetar, shaking you know, gemetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa lari, sekarang astral, you know, astral menghilang dari bumi ini. Aduh gue dipermaluin, mau ditaruh mana muka gue? Pernah gak digituin? Saya pernah. Mau ditaruh mana muka gue? Ya, taruh aja di kepalamu itu, karena muka gak bisa dipotong, harus tetap kau bawa sampai kau berjumpa dengan Tuhan. Dan hari itu saya cuma bilang gini, aku berdosa Tuhan. Aku belajar dari Daud, kalau dulu enggak. Makin ditekan, makin kugas. Ngeng. Ya. Maksud saya enggak begitu. Kan pintar kalau perempuan ngomong ya kan. Makanya Pastor Jerry bilang, kalau wanita sudah bicara udah kita diam aja. Daripada nanti terjadi baku hantam ya. Lebih bagus diam aja, memang itu udah pintar banget itu ya. Tapi kalau digas lagi, Bapak Ibu Saudara, terjadilah Rusia lawan Ukraina, itu nggak ada apa-apanya. Itu benar-benar pokoknya habis cerita. Dan saya bertobat. Apa Daud bilang? Ayat yang ke-13. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Lihatlah betapa Tuhan itu baik. Angkat tanganmu, katakan, aku bersyukur karena kau Tuhan yang baik. Apapun yang kulakukan, apapun yang kukerjakan, yang jauh dari perkenananmu, engkau selalu mengampuniku dan engkau selalu membuka pintu berkat-berkatmu bagiku. Aku bersyukur punya Tuhan yang baik, amin. Bapak Ibu Saudara, aku mau kasih tahu ya, Tuhan itu baik kali, baik kali. Betapa menyebalkannya kita dan betapa baiknya Tuhan. Perempuan mana sih yang gak bisa diambil sama Raja Daud? Ibu Indri aja kalau dikerling sekali pasti langsung mau. Kalau Bu Susi kayaknya harus dikerling 3 kali karena orang Ambon. Ya, kalau Egi 12 kali ya. Tapi kalau Bu Indri sekali aja, tring gitu kan. Daud loh, aduh gitu ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara bercanda ya Bu Indri ya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, udah pun si Daud bisa ambil perempuan lain yang lebih baik. Kenapa sih harus ambil istri Uria? Itu maksud Tuhan. Si Uria ini kan baik. Uria ini apapun disuruh Daud dia mau. Kok tega sih kau Daud? Kadang-kadang kita berpikir gini ya. Nah ini pintar kayak gini ya. Langsung diambil tisu. Kadang kita berpikir seperti ini. Kok bisa sih dia baik sama saya?
Tapi kok dia tidak memperhatikan saya? Manusia itu hatinya berubah-ubah. Jadi jangan pernah mengandalkan Pastor Jerry, Pastor Riris, Ibu Egi, Ibu Susi. No. Jangan andalkan manusia. Karena Raja Daud pun pagi-pagi bisa baik, siang-siang hatinya bisa jahat. Aku aja kadang-kadang menjaga hatiku itu ya kayak gini. Ini liar. Tahu liar gak? Nah, itulah hatimu itu liar. Pagi-pagi bisa ku sembah kau Tuhan. Dilawat Tuhan kan. Ku sembah kau. Siang-siang udahlah gak usah ke gereja lah. Kenapa sih harus ke gereja berapa kali. Udahlah tidur aja lah di rumah lah ya. Ayolah tidur aja. Nah, tadi pagi ku sembah kau Tuhan. Hati ini berubah-ubah. Daud aja kayak begitu. Saya bilang gini. Ya ampun Daud, tega banget sih lu Daud. Ngambil istrinya Uria. Itulah kalau gak bisa mengalahkan kedagingan. Pasti banyak yang mirip-mirip Betsheba. Betsheba itu hitam. Gak secantik Bu Indri. Dia manis kayak Bu Susi. Pria-pria ini ada aja ya. Udah dapat yang kuning, dapat yang merah, pengen yang hitam. Semua mau dicoba sama dia. Oh Tuhan, bertobatlah Jackson. Jangan kau cepet berbahasa rokok lebih banyak. Udah dikasih yang hitam manis, jangan pengen yang putih-putih. Hitam manis. Bersyukur dapat istri hitam manis. Udah bersyukur aja. Udah dapat yang pendek, pengen yang tinggi, pengen yang pendek ya kan. Semua kau coba ya kan. Aku bingung loh kadang-kadang. Perempuan juga banyak begitu. Udah dapat yang hitam, pengen yang putih, pengen yang kuning katanya. Yang kuning gimana rasanya ya? Padahal ya begitu-begitu aja. Gak ada yang malaikat dan baik seperti Yesus. Kalau ada pria seperti Yesus Pak Jerry, suruhlah dia berdiri di depan ini. Dia kan udah saya bilang kan tadi kan. Saya gak perlu harus monitori lagi. Ibu Indri udah bilang aku duluan yang dapat katanya. Karena apa? Karena pria itu pasti pria yang gentleness seperti Yesus. Dan namanya ya Yesus. Makanya cari Tuhan supaya engkau jangan mengalami luka hati. Karena suami mah pasti PHP. Istri apalagi suka PHP. Tapi nanti kalau papi ini ya aku masakin. Pokoknya enak ya. Giliran sampai di rumah, mana Mi? Ya papi sih pulangnya terlambat. Mami capek. Tahu capek enggak? Waduh. Udah dia yang janji, dia yang galak lagi ya kan. Bagaimana mau pemulihan rumah tangga. Aduh udah deh, saya mau udah belajar 12 tahun mau 13 tahun pernikahan. Saya suka PHP, dia suka PHP ya kan. Yang salah siapa? Yang harus bertobat siapa? Ya dua-duanya. Jadi jangan disalahin. Apalagi kalau terjadi perceraian, gak ada satu yang disalahkan. Dua-duanya salah. Dua-duanya harus bertobat. Daud langsung tahu diri. Dia langsung gini. Aduh, takut gue. Saya juga gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau Roh Kudus sudah tegur saya langsung nempel tembok. Saya bilang gini, rala. Tuhan, ampun Tuhan, takut. Aduh Tuhan. Langsung apa Bapak Ibu Saudara? Saya contoh 100% Daud. Daud ngapain? Ayo contoh dia. Kalau Anda ditegur, contoh dia. Dia bilang gini, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Coba Bapak Ibu Saudara, langsung dinubuatkan, anakmu nanti mati. Lalu istri-istrimu nanti berselingkuh. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena itu. Apa yang dilakukan Daud? Dia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi dia tidak mau bangun dari lantai. Dia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Dia tidak mau ngapa-ngapain. Dia tahu aku salah Tuhan, aku salah Tuhan, aku salah. Wih, keren banget ini. Aku kalau ada sesuatu yang ditegur Tuhan, ini yang kulakukan. Aku gak mau ngomong banyak sama suamiku. Aku gak mau ngomong banyak sama orang. Aku gak mau ngapa-ngapain. Aku puasa. Kenapa? Aku tahu Tuhan sedang berperkara denganku. Apa itu? Dari tadi saya cuma berdoa supaya listrik tetap menyala. Amin. Daud ini orangnya gentleness. You know gentle? Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, dia gak ngotot.
Ini yang hebatnya Daud. Kenapa Tuhan pilih dia berkenan, Bu Indri, Bu Susi? Rupanya bukan karena dia nggak pernah berbuat dosa. Sama kita Nur, buat dosa juga ya kan? Tapi kita suka ngotot, blocking langsung. Enggak. Tadi mami begini, enggak gitu. Padahal di hati gini, iya kau bikin, bohong aja kau ya. Di hati kan gitu kan. Tapi sama orang, enggak, aku enggak gitu tadi. Saya aja nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau Darlene tadi begini, kok bisa pintar kali anak saya nggak saya ajari bohong? Enggak Mami, enggak. Darlene, Mami yang ngelahirin kamu, jangan bohong. Iya Mami. Kapan kita ngajari dia bohong coba? Tapi kok bisa dia pintar merakit kebohongan itu ya? Dirakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ya. Ibu Indri, Ibu Susi, Ibu Nur, kalau anakmu bohong, tahu kan? Tahu, Bu Nur harus banyak berdoa kalau nggak tahu anak berbohong ya. Kalau saya tahu, Bu Susi pasti tahu ya. Saya tahu kalau Darlene udah mulai bohong. Egi juga nanti anak-anak remaja mulai banyak bohong. Nesia, Sabrina, Darlene ini harus lebih banyak didoakan tumpang tangan sama Tuhan. Tapi saya percaya anak-anak kita diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingatkan tentang sesuatu di hatimu yang tidak benar, jangan blokade. Jangan bilang, enggak Tuhan, enggak. Jangan, enggak ada pemulihan nanti. Lambat pemulihan terjadi. Lambat rumah tanggamu mengalami perubahan. Lambat bisnismu diberkati Tuhan. Lambat anak-anakmu diberikan prestasi. Tapi ketika engkau lakukan seperti Daud, dia enggak makan. Raja loh Gi. Kamu mau makan apa aja, Shopee, Shopee-put, GoPay, GoPut, semuanya dia ada ya. Mau apapun, Pak Andra kalau udah selesai khotbah langsung dia lihat handphone. Beb mau ngapain Beb? GoPay, GoPut, GoPay, GoPut, semuanya dia tahu semua yang mana yang paling murah. Yang paling enak ya, jadi kalau mau tahu makanan enak sama Pak Andra, dia tahu. Shopee Pay 60%, GoPut 50%, apalah itu pokoknya. Saya bilang gini, berapa ini semuanya Baby? Baby belanja banyak banget. Baby nggak tahu, ini 60%, ini semua cuma 28.000. Oh praise the Lord ya kan. Dia paling pintar GoPay, GoPut, GoPay, GoPut, Shopee-put, pokoknya jago lah pokoknya. Saya bilang gini, oh bagus juga punya suami setiap hari hunting-hunting makanan yang murah-murah gitu ya. Tapi kalau Raja Daud gak usah GoPay, GoPut, orang duitnya banyak. Tercatat dia adalah raja yang paling kaya. Bahkan emas di kupingnya Ibu Indri itu tidak ada harganya di zaman Raja Daud. Dia bilang gini, Indri terima ini, hap gitu kan. Saking gak ada harga emas. Betapa kaya dan jayanya Raja Daud. Waduh gak tahu lagi lah pokoknya karismanya Raja Daud bikin kelepek-kelepek lah semua perempuan. Kenapa lah harus diambil istrinya Uria? Itulah dosa. Dosa tuh gak kenal orang. Makanya kalau udah mantan-mantan jangan ditelepon-telepon lagi Pak Jeff ya. Nanti pertama-tama cuman gini ya, kamu rumah di mana? Pertama rumah. Ya rumah itu pura-puranya aja dulu rumah. Rumah sebelah kiri belok kiri RT 2 RT 3 ya kan pura-pura rumah. Terus udah makan belum? Hati-hati kalau udah makan belum ya. Kalau Anda ada teman yang bukan sejenis, yang lawan jenis, kasih tahu sama suamimu. Kalau kita istri kasih tahu suami, kalau suami kasih tahu sama istri. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tragedi Uria dengan Daud ya. Karena ini semua akhir zaman. Pak Jerry tadi ngomong, kenapa bisa tante-tante di Manado seperti itu? Karena gak pernah jujur. Kita kalau punya sesuatu di hati yang udah mulai mengarah-ngarah ke arah dosa, sebenarnya nomor satu kita harus ngomong sama mentor. Makanya perlu gembala. Telepon gembalamu. Pastor, kenapa kok terengah-engah? Aduh, aku tadi baru aja chatting sama mantan SMA. Terus udah ketemuan. Udah sih sekali, putuskan dalam nama Yesus. Langsung selesai. Tapi taat seperti Daud. Saya percaya, sebenarnya Roh Kudus sudah bilang jangan. Tapi dia terus gigi 5, gigi 6 ya kan. Manis sekali wanita ini, hitam manis ya kan, rambut panjang. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Tapi saya bersyukurnya dia tidak blokade teguran Tuhan. 7 hari dia puasa. Maksudnya dia puasa ngapain? Bapak Ibu Saudara, saya mau undang Anda. Kalau ada Roh Kudus bilang puasa, puasa ya. Kenapa? Puasa bukan untuk dapetin sesuatu, tapi supaya kita dekat dengan Tuhan.
Supaya kita bisa dengar Tuhan ngomong apa. Bapak Ibu Saudara, saya nih hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya punya jam doa bukan untuk kesombongan. Saya cuma mau Bapak Ibu Saudara tuh punya gambaran gitu ya. Saya punya jam doa pribadi, punya jam doa keluarga, punya jam doa untuk dapetin wangsit khusus dari sorga, punya jam doa untuk doain jemaat BFA, jam doa untuk jemaat WFH. Pokoknya itu satu hari itu saya udah punya jam doa berapa kali lah itu. Tapi kadang-kadang saya nggak bisa dengar Tuhan ngomong apa di kuping saya ini. Apa kuping saya udah budek? Apa perlu ke rumah sakit Tamrin atau bagaimana? Karena apa? Karena terlalu banyak pikiran di kepala saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tuh harus ambil memang doa puasa pribadi setiap bulan. Dulu BFA ada 3 hari selalu di sini, tapi karena kita nggak ada onsite sekarang kan, jadi lebih banyak puasanya di rumah. Daud 1 hari dia puasa. Bapak Ibu tahu puasanya dia? Kita puasa 16 jam boleh minum air panas. Kalau misalnya agak krok-krokan perut jam 8 malam, saya minum air panas. Minum air panas. Gak apa-apa. Kalau kita kan kasih karunia. Raja Daud tidak makan, tidak minum. Dia tidak berurap, tidak pakai jubah, membalikkan diri ke tanah. Dia tengkurap. Saya kalau udah gak bisa buat apa-apa lagi, saya lakukan itu. Saya bilang, Tuhan, saya gak mampu, tapi Tuhan pasti mampu. Siapa sih Bapak Ibu Saudara yang dinubuatkan anaknya mati? Tenang-tenang aja. Aduh. Anak Pak Jerry sakit aja pasti gak tidur. Bu Indri anaknya sakit, Afan kemarin pasti gak tidur. Bu Susi apalagi? Pasti gak tenang. Ini di depan kita dinubuatkan, nanti anakmu mati, istrimu nanti berselingkuh sama orang-orang lain. Waduh Bapak Ibu Saudara, itu udah tulah yang benar-benar menakutkan. Tapi Daud cuma bilang, Tuhan, ampuni aku. Dia nggak curiga. Gini. Kalaupun Tuhan kasih proses yang nggak enak. Ini benar-benar luar biasa pelajaran ini waktu saya dapat minggu-minggu ini saya bilang gini, I love you Jesus, I love you so much. Kenapa? Seberat apapun perjalanan hidupmu, jangan curiga Tuhan nggak pulihkan. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sebab pemulihan itu datang dalam nama Tuhan Yesus hari-hari ini. Apapun yang kau doakan pasti kau mengalami pemulihan. Katakan amin. Apapun kesehatanmu, bisnismu, suamimu, istrimu, anakmu. Setelah selesai khotbah ini kamu respon pasti Anda mendapatkan pemulihan. Katakan haleluya. Dia 7 hari puasa. Ayat 19 saya baca. Ayat 18 dulu. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Jadi ceritanya anaknya mati ya. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia nanti mencelakai diri. Maksudnya jangan-jangan Daud nanti bunuh diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud berkata kepada pegawai-pegawainya. Sudah matikah anak itu? Sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu ia makan. Dengar baik, inilah dia Daud. Benar-benar dia punya karakter tuh benar-benar ya dahsyat gitu loh. Gak ada yang ngajarin, tapi saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kita bisa taat, Ibu Nur bisa berdoa, bisa ibadah, Bu Indri bisa jadi pendoa, Bu Susi bisa melayani Tuhan, saya, Egi, teman-teman bisa melayani Tuhan. Itu bukan karena Anda hebat, tapi karena roh Tuhan yang mengajari Anda. Katakan amin. Jadi gini, waktu Daud udah ngelihat pegawai-pegawainya bisik-bisikan, dia langsung peka. Udah 7 hari doa ya, 7 hari puasa. Dia peka, lampu mati, semua terjadi. Itu orang yang dalam pengurapan Tuhan. Angin aja, suara anginnya. Gitu. Dia tahu tuh artinya apa. Sepeka itu loh kalau kita dalam hadirat Tuhan. Sepeka itu. Dulu saya kalau masuk ke dalam dimensi tingkat terpeka dalam Tuhan itu sampai segitunya saya bisa tahu. Angin berhembus saya tahu. Itu artinya itu ada. Biar Bapak Ibu Saudara tahu. Makanya Daud waktu dia gak mau diganggu sama siapapun. Tapi matanya melihat. Udah bisik-bisik nih. Udah mati anakku kan Tuhan. Ini fairnya dia. Aku tahu aku berdosa. Aku tahu aku salah. Kau gak kasih anakku ya hidup. Oke. Semuanya sama-sama bilang it is okay. Ngomong it is okay. Itu bahasa Inggris artinya ya sudahlah. Sama-sama bilang ya sudahlah.
Kalau Anda ada ditipu orang bisnis sekian ratus juta, sekian miliar, it is okay. Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Dan saya mau katakan, Tuhan gak pernah ganti sesuai dengan berapa yang Anda hilang. Tapi 5 kali lipat, lebih daripada apa yang Anda punya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Kalau Anda pernah sakit, Ibu Nur sakit suaminya kemarin, Tuhan akan ganti. Tuhan, aku kehilangan saat-saat sehat suamiku. Gantikan tahun ini Tuhan. Bilang sama Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Tapi ambil sikap seperti Daud. Apa yang Daud katakan? Dia fair. Dia bilang, Tuhan, kamu gak kasih anakku hidup? Oke. Keren banget gak? It is okay. Ya udahlah. Wih. Aduh, ini benar-benar harus dicontoh sama gereja Tuhan di akhir zaman. Gak kasih? Tuhan belum kasih aku jawaban atas kesehatanku hari ini? It's okay. Waduh, dia kayaknya lebih dewasa dari Tuhan gitu ya. Dia kayaknya lebih bijaksana dari Tuhan di sini. Di sini aku bisa lihat dalam audio visualku, dalam penglihatan rohaniku, waktu dia berdiri berhadapan dengan penglihatan dengan rohnya Tuhan, roh Tuhan berkata, "Kamu mau apa, Daud?" Dan Daud berdiri. Dia katakan, "Udahlah, aku gak bisa ngotot-ngototnya lagi. Aku sudah merendahkan diriku sampai 7 hari 7 malam gak makan, gak minum, gak berurap, gak bicara. Tapi kau gak kasih anakku hidup. It is okay." Wih, keren banget ya. Gak apa-apa Tuhan. Ya sudahlah. Gak apa-apa. Anda udah berdoa, udah jengkreng, udah semua gaya doa Anda perkatakan. Tapi suami belum kembali ke rumah, istri belum berubah, anak belum baik kepadamu. It is okay. Ya sudah Tuhan. Dia pakai jubahnya dan apa yang dia lakukan? Dia pakai jubahnya, dia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sebab Tuhan baik. Dia nyanyi lagu ini. Angkat tanganmu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarpun anakku mati, tapi ya sudahlah, aku percaya Tuhanku baik. Ya sebab Tuhan baik. Walaupun ekonomiku belum dipulihkan, ya sudahlah. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Walaupun belum terima mujizat, walaupun jemaat BFA belum 1.500 jiwa secara onsite, secara online udah. Tapi aku pengen 1.500 jiwa secara onsite. Tapi kalau belum dapat, masa aku mau ngotot terus salah-salahkan Tuhan? Ya sudahlah. Aku tetap memuji Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan. Sesudah engkau tidak dapat jawaban doa, banyak orang Kristen yang begini, sudahlah, tidak dijawab-jawab, Tuhan tidak mendengar, sepertinya Tuhan tidak sayang, dia lebih sayang sama Ibu Indri, dia lebih sayang sama Ibu Susi, kenapa aku tidak dijawab-jawab doa? Lalu dia meninggalkan ibadah, meninggalkan kasih karunia, meninggalkan puasa, meninggalkan pelayanan. Itu kamu sama aja berkawan dengan iblis, dan kamu tidak melawan semua manuvernya iblis, kamu siap-siap untuk binasa. Tapi ketika Daud bilang ya sudahlah, bukan berarti dia mundur dan jauh dari kasih karunia, bukan. Ya sudahlahnya dia itu gini, aku percaya Bapakku pasti memulihkan keadaanku. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sorakan haleluya. Saya langsung ke ending ceritanya, karena kalau saya ke 2 Samuel 13, 14, 15, 16 kita akan pulang malam. Tahu nggak siapa yang Tuhan gantikan dari anak yang mati itu? That's right. Grateful blessing for David. Anak itu mati, aduh Tuhan, anakku mati Tuhan. Dia cinta mati sama si Betseba. Kalau orang laki-laki cinta mati, itulah hebatnya laki-laki Pak Jerry. Kalau kami perempuan ini gak cinta, bisa jadi cinta kalau ada uang, ya kan? Tapi laki-laki, perempuan mau punya uang gimana pun, itu dia gak akan bisa cinta. Karena laki-laki itu pemimpin. Dia cinta banget sama Bathsheba itu. Dan kalau pria sangat mencintai istrinya, anaknya itu seperti permata. Ya kan Pak? Di hatinya. Patah kali hatinya, anak itu mati. Tapi karena dia percaya, ini dia yang mau aku bagikan. Kalaupun hilang kesehatan suami beberapa tahun ini Ibu Nur, kalaupun hilang
bisnis kita sparing dengan orang miliaran, entah apapun yang terjadi, kalaupun hilang kebahagiaan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, kalaupun belum dapat hari ini, percayalah Tuhan pasti memulihkan 5 kali lipat lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. Dan hari ini tetapi jangan tinggalkan ibadahmu. Praise and worship is the key to have a grace and harvest in your life. Tetap memuji Tuhan. Di rumahmu puji Tuhan. Saya gak bisa nyanyi kayak Egi, kayak Pastor Iris, kayak Pak Jerry. Tuhan gak mau ngana punya suara yang dinilai. Tapi ini yang dinilai. Nyanyi. Bu Indri nyanyi syair di depan beda dengan referennya. Gak apa-apa ya. Sampai Bu Susi bilang, loh kenapa kok referennya beda? Oh mirip Bu Susi, mirip ya. Kalau Jesto singernya Ibu Indri dan Ibu Susi, nggak apa-apa. Ada Ibu Susi yang mengingatkan. Tapi kalau Ibu Indri sendiri, nanti bisa referennya beda sendiri. Makanya Ibu Indri bilang, kalau aku singer kawanilah. Sebab aku bisa liar kemana-mana. Bisa lagu kuntah kemana nanti. Bukan lagu sebelah aja. Katanya nanti praise and worship dia ala Kedar dan Nebayot. Nggak, karena dia sudah berubah. Tapi dia nggak peduli, dia nyanyi buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menjelekkan suami saya, Bapak Gembala kita yang tercinta ya. Dia bisa nanti si Nadia dari kunci G, dia nyanyi di kunci C ya. Dia di kunci E, Pak Gembala di kunci G ya kan. Tapi dia gak peduli, Mana pernah dia peduli. Dia tetap nyanyi bagi Tuhan. Itu saya salut sama dia. Gak peduli dia. Mau dari kunci C, mau dari kunci D, gak peduli. Salah kan? Salah, gak apa-apa, kau yang salah, bukan aku katanya. Pokoknya dia gak peduli, saya pokoknya mau memuji Tuhan. Itu yang terbaik. Jadi jangan alasan lah. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan. Tempat yang paling enak memuji Tuhan itu memang di gereja. Karena ada si Nadia, ada si Jackson, Bu Indri memang bisa. Orang nyanyi aja syair depan beda sama referennya ya. Kalau di rumah ya suka-suka dia lah pokoknya. Syukur bagi dia. Terus nanti betapa dahsyat engkau. Tadi lagu saya apa ya? Tapi siapa yang mau marah ya? Bu Susi juga gak bisa marah orang di rumah dia. Tapi kalau di gereja kan kita dituntun. Enak banget. Ada yang di melodi ritme, ada melodi, ada harmonisasi. Enak banget. Makanya jangan jauhi ibadah. Bapak Ibu Saudara yang bisa beribadah. Enak banget nyembah Tuhan tuh di gereja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan jauhi ibadahmu. Sebab dalam pujian penyembahan ada harvest moment dan ada pemulihan. Katakan amin. Yang paling penting adalah engkau tetap memuji dan menyembah. Mau di rumah, di kamar mandi, terserahlah. Tapi saya mau katakan, yang paling enak muji Tuhan itu di gereja. Ada Nadia main chord melodi, dikasih lagi filler, dikasih lagi singer. Udah kayak gitu banyak yang gak mau ke gereja. Ya sakarepmu dewe kata Tuhan ya. Pokoknya kamu gak mau, kamu blocking ya kamu gak dapat pemulihan. Tapi Daud, ya sudahlah. Kalau Tuhan belum mau ganti yang sekarang, nanti Tuhan ganti ya. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan memberikan Salomo, raja terkaya. Udah Daud keren Bu Indri, udah Daud kaya Bu Susi. Dia kasih lagi generasi bawahnya. Waduh, more and more and more and more. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tapi kami percaya kalaupun Tuhan belum gantikan yang sekarang, ya sudahlah. Tapi kami percaya ada pemulihan 5 kali lipat lebih hebat lagi. Tuhan akan gantikan kesehatanmu, bisnismu, ekonomimu, seluruh kebahagiaanmu. Berikan tepuk tangan. Sembah Dia yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh bilang haleluya. Sebab masa pemulihan itu tiba. Dan hari-hari ini adalah masa pemulihan itu. Rumahmu diberkati Tuhan. Suamimu, istrimu, anakmu, panganmu, papanmu diberkati Tuhan. Thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan, Jesus, dalam lembah gelap. Lampu boleh dimatikan. Apapun masalahmu, namun tanganmu selalu
penopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kenangan. Tangan terangkat. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Yes, sungguh terbukti di sepanjang hidup. Setuk selamanya. Aku akan setia, aku akan setia. Janji-janji sama Tuhan. Yani mengasihi, mengasihimu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan. Shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti, sungguh terbukti, terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Janji sama Tuhan, aku setia Tuhan. Melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Panggil Yesus, Kaulah aku yang setia. Angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa bagi jemaatmu di tempat ini. Kalaupun belum dijawab, it is okay. I still believe in your promise and I still believe in your word. Apa yang kehilangan dari hidupmu, Bapak Ibu Saudara, bilang sama Tuhan. Pemulihan apa yang kau rindukan terjadi tahun ini, bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Aku rindu bisnisku dipulihkan. Bilang sama Tuhan, aku rindu rumah tanggaku dipulihkan. Bilang sama Tuhan, aku rindu hidupku dengan Tuhan dipulihkan. Aku udah lama kehilangan cinta mula-mulaku. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Aku mau mengalami apa yang Daud alami bersama dengan Allahnya. Satu kegiatan, satu hal yang begitu dalam. Daud punya intimasi yang deeper dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memulihkan ekonomimu, kesehatanmu, rumah tanggamu. Itu gampang sekali, gampang sekali. Gampang sekali Tuhan memulihkan keadaanmu, keadaan keluargamu dan keadaan bangsamu. Tapi yang paling sulit adalah hubunganmu dengan Tuhan. That's the point, that's the important things. Itu yang lebih penting dari segala-galanya. Karena Tuhan cinta sekali denganmu. Roh Kudus katakan di hati saya, engkau yang di ruangan ini dan engkau yang sedang menyaksikan online malam ini, engkau kehilangan saat-saat dekatmu dengan Tuhan. Engkau kehilangan cintamu dengan Tuhan. Karena terlalu berat bebanmu. Karena terlalu banyak pikiranmu. Seperti Daud. Ambillah waktu untuk berpuasa. Menjauhkan diri dari segala keduniawian. Dan masuklah dalam rumah Tuhan, dalam pujian penyembahan. Sampai Tuhan memulihkan keadaanmu.
Saya melihat tangan Tuhan begitu besar dan begitu hangat. Angkat tanganmu lebih tinggi. Terima lawatan Tuhan. Terima. Yang ada di rumah, engkau yang sakit, angkat tanganmu. Yang sudah lama tidak bisa berjalan, in Jesus name. Yang lumpuh, bangun dari tempat tidurmu. Mulai langkahkan kakimu, satu langkah demi satu langkah. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali, in Jesus name. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang percaya pemulihan terjadi. Yang percaya pemulihan terjadi. Somebody shout haleluya. Lampu boleh dinyalakan. Ada 3 hal yang tidak dipandang oleh dunia, tapi Tuhan pakai ini di dalam firman-Nya sebagai pemulihan dari segala sesuatu. 3 hal ini adalah, catat di kepalamu: gandum, anggur, dan minyak. Manusia tidak percaya 3 hal ini bisa memulihkan mereka. Tapi Tuhan pakai 3 hal ini. Gandum bicara soal roti tubuh Kristus. Minyak bicara soal pengurapan di dalam Roh Kudus. Dan anggur bicara soal darah Yesus. Kenapa setiap hari gereja ini menuntun untuk melakukan perjamuan suci? Supaya ada pemulihan dalam rumahmu. Menuntun untuk memakai minyak urapan. Supaya engkau ingat Roh Kudus selalu memberkatimu setiap hari. Saya minta petugas perjamuan kudus boleh bantu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Lakukan perjamuan suci setiap hari di rumahmu. Kalaupun belum Tuhan jawab doa-doamu, tetap percaya seperti Daud. Pasti Tuhan ganti 5 kali lipat. Shekararabatana maralabat. Shekidededededede. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Angkat tangan kanan, roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Dunia pandang rendah gandum, anggur dan minyak. Tetapi firman-Mu ya dan amin. Perbuatlah ini ketika engkau memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Hanya satu pribadi yang mau mati bagimu, yang sudah menyalibkan dosamu, sakitmu, malumu, dan seluruh kekuranganmu. Namanya Yesus. Dan malam ini kami bersatu dengan tubuhmu. Bukankah roti di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus sendiri? Bersatulah dengan tubuhnya
di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu lebih tinggi dari kepala kita. Hadirat Tuhan begitu kuat atas tempat ini. Because He love you so much. Tuhan katakan, aku sayang sama Bapak Ibu Saudara. Rasakan kasih Tuhan mengalir atasmu. Ini adalah darahmu Tuhan. Letak penyakit itu ada di dalam darah. Hipertensi, stroke, asam urat, cancer, tiroid, dan segala bentuk sakit penyakit lain. Iblis mencoba mencuri darah manusia, dibuatnya menjadi kotor karena dosa asal, dosa keturunan. Tetapi darah Yesus, kabar baiknya datang kepadamu, menyucikan darahmu. Mari bersatu dengan darah Yesus, bersatu dengan tubuh dan darahnya. Artinya engkau mati dan bangkit dengan Kristus. Mari minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Uralabar. Shikinaralabaralabayaralabaralabayar. Terima kasih Yesus. Come on everybody say. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Sama-sama bilang terima kasih. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur bagi Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Panggil namanya Yesus. Sorakan haleluya, tepuk tangan bagi dia, katakan haleluya. Thank you Lord. Sekali lagi angkat dua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dengar baik-baik. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dengar baik. Kalau kamu mau dipulihkan, ayat ini cuma berlaku buat orang yang mengasihi Tuhan. Ayat ini tidak berlaku buat semua orang. Ayat ini cuma berlaku buat kamu dan saya yang mencintai Tuhan. So jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari ibadah. Jangan pernah tinggalkan mesbah. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia. Karena Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Apapun yang engkau saat ini hilang, pasti dipulihkannya. Tahun ini engkau akan mengalami pelipat gandaan 5 kali lipat. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan memanggil di awan-awan yang permai. In Jesus name we pray, haleluya, amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Dan ada beberapa pengumuman, kami persilakan. Petugas persembahan boleh membantu. Pengumumannya boleh lewat multimedia. Nggak bisa Pak Jeffrey? Nggak bisa Pak Jeffrey, nggak bisa? Oke, nggak apa-apa ya. Pengumuman. Oke, kita berdoa dulu, angkat persembahannya, kita berdoa bersama-sama. Maka menaburlah kami di tanah ini, dan kami percaya semua yang kami taburkan ini Tuhan sudah gantikan berlipat-lipat kali ganda. Kami kaya, sangat kaya dan semakin kaya untuk memperluas kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara menabur bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah melakukan pembayaran sewa ruko. Sayang, jangan, nanti jatuh sayang. Kita sudah melakukan pembayaran sewa ruko dengan cara mencicil, dan puji nama Tuhan, saya bersuka cita dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan luar biasa dalam gerakan cinta rumah Tuhan yang selalu Tuhan tambah-tambahkan sebagai program cicilan kita kepada Ibu Andiana selaku owner pemilik ruko ini.
sudah hampir 50 juta lebih kita bayar ya, tinggal setengahnya lagi. Kita selalu percaya Tuhan pasti menyediakan tepat pada waktunya, amin. Oke, yang nomor 2, kita belum ada fresh sale atau komsel. Nah, makanya kita ada Zoom. Zoom ini sebagai langkah untuk kita tetap bisa berfellowship walaupun tidak berjumpa. Jadi setiap hari Kamis saya akan kirim link Zoom ke BFA Cibubur Bekasi dan tim Praise and Worship. Ikut ya Bapak Ibu Saudara ya, di sana kita bisa berjumpa dengan seluruh teman-teman kita dari seluruh dunia, saling berbagi, saling memberkati, saling bersaksi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Gembala sekarang lagi ada di Pekanbaru menuju Kota Medan yang akan langsung melayani jemaat worship from home Medan. Tolong didukung dalam doa karena beliau dari darat ya, bawa mobil bersama dengan temannya, jadi bukan by plane. Dan doakan kalau Tuhan mengizinkan minggu depan saya menyusul ke Medan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua yang Tuhan izinkan terjadi ini akan dipulihkan 5 kali lipat. Katakan 5 kali lipat. Iya, jadi bukan 1 kali lipat Bu Susi ya, 5 kali lipat ya Bu Nur ya, 5 kali lipat. Kalau ada masalah bilang, pokoknya sudah dituliskan saya pasti dapat 5 kali lipat. Amin. Pemerintah sudah bilang tidak ada pandemi lagi, sudah endemi ya. Jadi di mobil transportasi umum semuanya sudah tidak ada berjarak-jarak. Tapi kita di gereja tetap prokes, tetap mengadakan jarak. Tapi saya mau kasih tahu, artinya bersiaplah untuk pemulihan segala sesuatu. Bersiaplah untuk tuaian bangsa-bangsa. Kita akan menuai jiwa-jiwa, katakan haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, boleh ambil waktu teduh?